Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi dalam Renungan Saat Teduh GPDHI Mahanaim Tegal. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, setiap firman yang telah dipersiapkan biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami. Agar kami melangkah apapun yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bangun Kembali Bait Allah. Bangun kembali rumah Tuhan. Berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang rumah Tuhan. Hari-hari ini di keadaan dunia yang secara manusia membuat kita penuh dengan ketakutan. Bahkan kemanapun kita melangkah pergi, seringkali kita merasa bahwa ada hal-hal yang mencoba untuk membuat kita sehingga kita terancam, merasa bahwa kehidupan kita itu terancam. Saudara, hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Saya memberikan tema adalah bangun kembali bait Allah. Bait Allah itu bukan berbicara secara fisik, yaitu rumah sebuah gereja atau sebuah bangunan. Namun berbicara tentang bait Allah secara rohani yang dimaksudkan adalah tubuh kita atau kehidupan kita. Hari ini saudara, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hidup kita, pribadi kita, bait Allah, tubuh kita, hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita hari ini, ingat ada satu hal yang harus kita pikirkan, bahwa bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana keadaan bait Allah itu, yaitu pribadi kita. Nah, ayat pokok pada hari ini yang saya bawakan berjudul dalam Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-8. Hagai 1 ayatnya yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Haleluya. Kitab Hagai ini menceritakan bagaimana bangsa Israel pada saat itu mereka diperintahkan untuk kembali lagi membangun bait Allah. Kembali membangun puing-puing bait Allah yang telah runtuh, bait Allah yang telah mengalami reruntuhan itu. Firman Tuhan kembali mengingatkan mereka untuk kembali membangun rumah itu. Itu sebabnya pada ayat yang ke-8 di sini mengatakan bahwa jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah yang dimaksud di sini adalah rumah Tuhan. Rumah yang dimaksud di sini adalah hubungan dengan Tuhan. Berbicara tentang gunung, gunung itu di mana suatu tempat yang tinggi. Jadi saudara, ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan rindu naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Bangun hubungan kita untuk bertemu dengan pribadi Tuhan, bangun penyembahan kita lebih tinggi lagi. Ketika kita menyembah Tuhan, jangan hanya sekedar kita menyanyi, sekedar kita menyembah saja. Namun firman Tuhan datang mengajar kita bahwa naiklah ke gunung itu dan bawalah kayu, bangunlah rumah itu. Bawalah kayu dengan setiap penyembahan kita, persembahan kita, bawalah ke gunung itu, lalu bangunlah rumah itu, bangunlah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, keadaan dunia ini membuat secara manusia, dengan keadaan adanya wabah COVID-19 ini membuat sehingga banyak orang di luar sana, bahkan tidak bisa dipungkiri kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mengalami hal yang sama. Kita mengalami rasa takut. Namun saudara, satu hal yang ingin saya katakan bahwa yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bangun kembali bait Allah itu dalam kehidupan kita. Bangun kembali rumah Tuhan itu dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat pada Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-4 dan 5 di situ firman Tuhan mengatakan bahwa apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ayatnya yang ke-5, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah keadaan kita. Kita banyak sibuk dengan keadaan kita, kita banyak sibuk dengan membangun rumah kita banyak sibuk. Tidak salahnya saudara, tidak salahnya kita membangun rumah kita, bahkan tidak ada salahnya untuk kita mengutamakan pekerjaan kita. Namun saudara, satu hal yang ingin saya katakan bahwa
Kita boleh membangun rumah kita sebaik-baik mungkin, boleh sibuk dengan pekerjaan kita sebaik-baik mungkin, mengutamakan keluarga kita, mengutamakan hal-hal yang secara jasmani, kita boleh sibuk dengan hal-hal itu. Namun saudara, satu hal yang Tuhan rindukan, yang Tuhan minta adalah ketika kita sibuk dengan dunia, ketika kita sibuk dengan pekerjaan secara fisik, secara duniawi, yang Tuhan minta adalah utamakan juga harus seimbang dengan rumah Tuhan. Jangan kita hanya membiarkan rumah Tuhan itu hanya reruntuhan, saudara. Hanya ketika kita membangun rumah pribadi kita, kita membangun pekerjaan kita, ketika kita sukses, maka kita akan melupakan segala sesuatunya. Saudara, pikirkanlah hal-hal yang akan membawa kita ke kekekalan itu, yaitu adalah bangun hubungan Anda dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang menjadi inti utama. Oleh sebab itu, pada ayat yang kelima, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana keadaan kita hari ini, saudara? Apakah kita setia mengiring Tuhan? Apakah dalam pekerjaan kita sudah menjadi berkat? Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita ada waktu-waktu khusus dengan Tuhan? Ada waktu-waktu khusus kita bangun hubungan kita dengan Tuhan? Firman Tuhan datang mengingatkan kita, saudara. Bahkan ini datang juga kembali kepada pribadi saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali terlalu banyak sibuk dengan pekerjaan Tuhan, bahkan untuk melayani Tuhan tidak ada waktu. Sebenarnya yang utama adalah melayani Tuhan, saudara. Yang utama sebagai orang-orang percaya, ketika keadaan dunia semakin membuat kita ada dalam rasa takut, ketika keadaan dunia membuat kita sehingga kita merasa bahwa seakan-akan kemanapun kita pergi dan berada, selalu kita diikuti dengan hal-hal yang membuat kita dapat mencelakai kita. Membuat kita merasa takut, kita mau bergerak ke sini salah, mau ke sini salah. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ingatlah pekerjaan Tuhan, ingatlah rumah Tuhan, ingatlah hubungan kita dengan Tuhan. Apapun itu, utamakan Tuhan, saudara. Hari ini yang menjadi pelajaran bagi kita adalah belajarlah untuk tetap mengasihi Tuhan. Belajarlah untuk mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Belajarlah untuk lebih lagi mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, agar saudara dalam pekerjaan kita diberkati, dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kita diberkati oleh Tuhan. Mari utamakan lagi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau sedang ada dalam pekerjaanmu, ketika engkau berada dalam keluargamu, lingkungan, pekerjaanmu, apapun yang hari ini engkau lakukan, dimanapun engkau berada, Tuhan minta adalah utamakan hubunganmu dengan Tuhan. Utamakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupanmu. Engkau sebagai seorang pekerja, apapun pekerjaanmu hari ini, engkau sebagai seorang pengusaha, apapun usahamu hari ini, bahkan engkau sebagai seorang ibu rumah tangga sekalipun, ataupun engkau sebagai seorang hamba Tuhan yang berdiri melayani Tuhan, apapun profesimu, hari ini saudara, jadilah berkat dalam segala hal yang engkau lakukan. Utamakan hubunganmu dengan Tuhan, utamakan pekerjaanmu dengan Tuhan, maka engkau akan melihat penyertaan Tuhan dari langkah satu menuju ke langkah selanjutnya, di mana Tuhan menyatakan pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Maka kita akan percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan tidak akan pernah menahan berkat-berkatnya, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan akan melimpahkan itu dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang menjadi kesimpulan firman Tuhan di saat ini adalah tetap setia membangun hubunganmu dengan Tuhan. Hari ini apapun yang engkau kerjakan, kemanapun engkau pergi dan berada, jadilah berkat. Jangan menjadi batu sandungan, namun engkau jadilah berkat dalam perkataanmu, pikiranmu, tindakanmu. Biarlah engkau boleh menjadi berkat, sehingga kemanapun engkau pergi dan berada, engkau melihat ada penyertaan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia dalam kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan dalam hari-hari hidup kami, Engkau Allah yang setia. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami belajar untuk kembali lebih lagi mengutamakan Tuhan dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami lebih lagi mengandalkan Tuhan, apapun itu Tuhan. Jadikan kami menjadi hamba Tuhan, menjadi orang-orang percaya yang setia mengiring dan melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya.
yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika di hari-hari ini kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami jika kami lebih mengutamakan pekerjaan kami. Ampuni kami jika di hari-hari ini kami lebih mengutamakan hal-hal yang membuat sehingga kami jauh dari Tuhan. Hari ini kami mengambil keputusan, komitmen kami bahwa kami ingin lebih lagi membangun hubungan kami dengan Tuhan. Kami ingin lebih lagi dekat kepada Tuhan, menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.